Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Parois di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan membahas dan melanjutkan mengenai BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru, di mana di dalam panduan ini kita diberikan panduan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas karena masih dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai kerangka dasar pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk pengantar BIMTEK. Soal pra asesmen dan konsep pembelajaran bisa teman-teman tonton videonya, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah, untuk tema kerangka dasar ini nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa materi, yaitu tentang ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran, kemudian rancang terap protokol kesehatan di ruang kelas, tugas dan tanggung jawab dalam tim PTM pembelajaran tatap muka terbatas, kemudian memahami proses pengembangan RKAS, kemudian ada kuis kerangka dasar sampai ke dalam refleksi. Okelah teman-teman semuanya, langsung aja saya mulai dari ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di tahun ajaran ini dilakukan dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan tetap menerapkan prokes ya, atau protokol kesehatan, dan atau pembelajaran jarak jauh. Jadi ada dua pilihan. Jadi kalau misalkan memungkinkan gitu bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, atau pilihan yang kedua adalah pembelajaran secara jarak jauh. Jadi teman-teman, nanti ini bisa teman-teman pelajari sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah video, nanti ini juga bisa teman-teman lihat. Oke, ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai rancang terap protokol kesehatan di ruang kelas. Wah, ini kayaknya terlalu kecil ya teman-teman ya, kita nggak kelihatan sama sekali untuk posternya. Coba kita baca dulu teman-teman. Perlu menjadi catatan Bapak dan Ibu bahwa ketentuan jumlah dan durasi pembelajaran tatap muka terbatas, jumlah rombongan pelajar, dan kelompok belajar dapat sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap satuan pendidikan. Ya, mungkin aja ada yang kapasitasnya 50%-nya atau cuma 25%, jadi tergantung dari sekolahnya masing-masing gitu ya teman-teman. Kayak misalkan ini, guru Ani adalah dari kelas 5 sekolah dasar, hanya ada satu rombongan kelas 5 di sekolahnya dengan jumlah murid 36 orang. Dengan prioritas kesehatan dan keselamatan seluruh anggota kesatuan pendidikan, terutama di kelasnya, Bu Ani memastikan pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Mari perhatikan apa saja yang dilakukan guru Ani untuk menerapkan prokes di kelasnya. Nah ya, nanti ini bisa teman-teman baca juga ya. Kayak misalkan ruang kelasnya harus disemprot desinfektan, kemudian menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minuman pribadi. Jadi nggak boleh joinan dengan temennya gitu ya. Kemudian tidak melakukan pinjam meminjam peralatan. Jadi diusahakan kayak pensil, penggaris dan segala macam itu memang muridnya punya sendiri begitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab dalam tim PTM terbatas di tahun ajaran ini. Kepala sekolah memiliki kewenangan membentuk 3 tim dan menunjuk guru-guru untuk terlibat dalam salah satu tim. 3 tim dalam satuan pendidikan yang dibentuk untuk memastikan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 berjalan sesuai dengan ketentuan pokok dan prokes, yaitu ada tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang. Terus tim 2-nya ada tim kesehatan, kebersihan, keamanan, kemudian ada tim pelatih dan humas. Apa saja tugas dari mereka? Contohnya yang pertama, guru Adam bertanggung jawab untuk melakukan pembagian kelompok belajar, kemudian melakukan pembagian jam masuk, jam istirahat, dan keluar di satuan pendidikan, melakukan pengaturan tata letak ruangan. Jadi
Nah, ini juga harus memperhatikan jarak 1,5 meter, kemudian cakupan ruang terbuka serta sirkulasi udara yang baik. Melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di arah lorong, menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga kesatuan pendidikan yang terstigma COVID-19, dan mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial. Oke, ya gitu ya. Mungkin ada contoh yang kedua dan yang seterusnya, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Dan yang materi selanjutnya adalah mengenai memahami proses pengembangan RKAS di tahun ajaran 2021-2022. Sumber pendanaan yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran ini masa pandemi COVID-19 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Ini untuk penyusunan RKS ini lebih ke ranah para pemangku kebijakan sih teman-teman ya, kayak misalkan kepala sekolah dan para stafnya. Kayaknya guru ini di sini sudah nggak terlalu terimbas sama sekali. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada sebuah kuis tentang kerangka dasar pembelajaran. Langsung aja coba akan kita start kuisnya. Ini bisa kita lihat, tentukan pendapat Anda dengan memilih benar atau salah. Berarti soalnya berbentuk benar atau salah ya teman-teman. Oke ya, kita start kuisnya. Oke, soal nomor 1. Pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19, orang tua dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Ya, ini benar ya teman-teman ya. Jadi ada dua tipe. Yang pertama pembelajaran tatap muka terbatas, yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Oke, lanjut. Pada ketentuan pokok, orang tua tidak dapat memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Ini salah ya. Ini berarti bertentangan dengan soal nomor 1 tadi, padahal dia bisa memilih, bisa melakukan pembelajaran daring atau tatap muka secara terbatas. Lanjut. Sekolah yang telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara jika ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19. Ya, ini benar ya teman-teman. Kalau misalkan di daerah itu ada zona merah atau bahkan sampai zona hitam, berarti ya dengan terpaksa pembelajaran tatap muka terbatas harus diberhentikan. Ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 4. Pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dengan menerapkan prokes yang konsisten. Maka dari itu, guru perlu memperhatikan jadwal pembelajaran, jumlah hari, durasi pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ini juga benar ya teman-teman. Oke, lanjut. Ketentuan batas maksimal peserta didik tiap kelas pada pembelajaran tatap muka terbatas ialah 15 peserta didik. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang salah ya, karena ini tergantung dari jumlah rombelnya berapa ya. Kalau misalkan rombelnya nggak sampai 36 ya berarti setengahnya berarti bukan 15 lagi ya. Jadi ini sangat tergantung dari jumlah kelas dan bagaimana kondisi sekolahnya gitu ya teman-teman. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Oke, soal nomor 6. Protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan secara ketat dan konsisten. Guru perlu mengatur transisi saat peserta didik datang dan pulang untuk menghindari kerumunan. Nah, ini juga adalah pernyataan yang benar ya teman-teman, karena kalau sudah dibuat sesi artinya harus ada jeda waktu sehingga tidak menimbulkan kerumunan di sekolah. Misalkan sesi 1 masuk jam 7 sampai jam 8. Nah, kemudian berarti nanti sesi 2 harus ada jedanya. Jadi jangan masuk jam 8 karena ada kemungkinan mereka akan bertemu di sekolah. Jadi dibuat jeda mungkin kurang lebih ya setengah jam lah ya minimal, atau mungkin 1 jam. Masuknya jam 9 untuk sesi 2, menunggu yang sesi 1-nya pulang terlebih dahulu. Itu ya teman-teman. Oke, lanjut kita. Pada pembelajaran tatap muka terbatas, kepala sekolah berwenang membentuk 2 tim untuk memastikan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pokok dan protokol kesehatan. Ini salah ya, tadi ada 3 tim yang bisa dibentuk oleh kepala sekolah. Lanjut nomor 8.
Selain mengajar matematika, guru Dian ditunjuk menjadi tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Nah, salah satu tugas guru Dian ialah perlu mengatur pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama serta ketentuan pada masa transisi. Nah, ini adalah pernyataan yang benar ya. Ini tadi sudah saya baca ya teman-teman. Lanjut ya, soal nomor selanjutnya. Jika ada warga satuan pendidikan yang memiliki gejala COVID-19, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan wajib menindaklanjuti. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Lanjut, tim pelatihan dan humas tidak bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi. Tidak bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua, wali murid, peserta didik mengenai tanggal mulai pembelajaran tatap muka terbatas, metode pembelajaran, serta langkah pengendalian penyebaran COVID-19. Nah, ini yang menjadi salah ya teman-teman, karena dia mengatakan tidak bertanggung jawab ya, berarti ini salah. Kita finish ya teman-teman, dan kita tunggu hasilnya. Kita mendapatkan nilai 90 teman-teman, berarti ada satu soal yang salah ya. Bisa kita lihat di sini di V question. Kita cek teman-teman ya, yang salah yang mana ya? Oh, ternyata nomor 10 salah teman-teman ya. Salah satu tugas dan tanggung jawab tim pelatihan dan humas ialah melakukan sosialisasi kepada orang tua, wali, peserta didik dengan mulai PTM terbatas, metode pembelajaran, serta langkah pengendalian. Ini tadi tidak bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi. Oh iya ya, oke. Sorry teman-teman ya. Nomor 10 berarti jawabannya benar ya teman-teman. Oh, ini kayaknya kuncinya yang salah ya teman-teman ya. Nomor 10 ini ya benar salah sih. Ya, dia mengatakan nggak bertanggung jawab kok. Masa benar jawabannya? Ya salah lah ya. Mungkin ini kuncinya salah ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk yang terakhir adalah refleksi dan perayaan belajar 2 kerangka dasar pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Oke, kita udah menyelesaikan topik kedua. Di sini ada sebuah pertanyaan refleksi. Sebelum melanjutkan ke topik selanjutnya, mari merefleksikan apa yang telah Anda pelajari. Nah, menurut Anda, apa yang perlu Anda prioritaskan dalam menghadapi tahun ajaran baru 2021-2022 di masa pandemi COVID-19 ini? Silakan tulis refleksi Anda dalam jurnal belajar pribadi Anda. Jadi nanti ini ya kita mengadakan sebuah refleksi, kira-kira apa yang perlu kita prioritaskan dalam menghadapi tahun ajarannya. Tentunya yang sangat-sangat perlu kita prioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan seluruh satuan pendidikan ya, baik itu mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, warga sekolah, siswa, bahkan sampai orang tua atau wali murid. Itu adalah prioritas utama sebagai garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi kalau misalkan tidak memungkinkan pembelajaran secara tatap muka terbatas, ya berarti kita secara terpaksa harus melakukan pembelajaran secara daring. Toh juga kita sudah berpengalaman kurang lebih selama 1 tahun melakukan pembelajaran secara daring. Nah, itu aja mungkin refleksi dari saya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk yang selanjutnya topiknya mengenai dari teman-teman. Untuk kerangka dasar udah selesai saya. Yang selanjutnya topiknya mengenai ini ya, prinsip dan strategi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Oke teman, terima kasih telah menonton video ini. Untuk pembahasan ini akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.